face in your face. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar everyone? Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Ketemu lagi nih sama Adi, Muhammad Arya Priyadi dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor NPM 1021127. Di sini Adi akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Eceng mengenai rencana bisnis mata kuliah motivasi kewirausahaan. Nah, teman-teman, Adi di sini mau promosi ini rencana bisnis yang bakal Adi kelola di masa mendatang. Karena memang keluarga Adi punya basic semua pada memiliki usaha dan eh, Adi mungkin mendapatkan juga sedikit gain tentang pengusahaan ini. Dulu juga Adi punya cerita nih teman-teman ya. Dulu Adi waktu SMK pernah loh jualan nyambi gitu sambil belajar. Dulu Adi jualan dessert gitu kayak puding kalau nggak salah ya. Sampai dulu Adi alhamdulillahnya Adi bisa bantu kedua orang tua Adi untuk membayar SPP waktu SMK, bahkan sisa uang lebihnya itu Adi bisa gunain buat keinginan-keinginan yang Adi pengen beli kayak handphone, laptop, sampai dengan sepeda. Karena emang motivasi pertama jualan itu ya pengen beli itu. Nah, teman-teman, itu adalah sepenggal cerita pengalaman Adi bagaimana Adi dulu waktu kecil punya pengalaman bisnis. Rencana bisnis yang akan Adi paparkan di sini ialah Adi mempunyai rencana untuk menjual baju brand baru yang dinamai Brown This T-shirt. Produk ini lain daripada yang lain. Produk ini didesain sedemikian rupa supaya memunculkan baju-baju desain baru. Like the name brand Brown This T-shirt, keunggulan dari produk ini so pasti banget teman-teman. Produk ini dibuat dengan kain yang istimewa, yaitu kain cotton combat. Nah, for your information aja ya teman-teman, kain cotton combat ini tuh kain yang bener super super adem banget, terus tebel, terus nyerap keringat, enggak nyerap keringat maksudnya teh bagus lah, paling bagus itu kain cotton combat. For your information. Terus Adi juga bakal ngejahit ini dengan penuh keelokan karena dibuat dengan penuh cinta dan harapan. Tak lupa dengan sablon yang digunakan pada baju ini yaitu sablon DTG. Sablon DTG ini tuh sablon yang paling istimewa menurut Adi karena sablon DTG ini tuh memiliki keistimewaan yang sangat besar. Pertama, sablon DTG ini tuh paling simpel dan paling detail menurut Adi ya. Terus yang kedua, sablon ini tuh nggak cepet meleleh, melepuh gitu loh kalau diistrika. Jadi aman lah buat dipakai kalau pakai sablon DTG ini. Tentunya teman-teman bila disetrika nggak akan melepuh juga kan ya kayak tadi Adi bilang. Dah buat yang nyablon ini tuh bukan orang sembarangan teman-teman. Didukung oleh desain yang mumpuni. Jadi bukan sembarangan ya guys. Produk yang Adi tawarkan ini tentunya beda dari yang lain. Karena Adi bakal rilis baju ini per season ya teman-teman. Maka dari itu bakal limited edition. Target pasar untuk item yang Adi jual ini yaitu anak remaja sampai bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak? For your information aja ya. Karena bapak-bapak ini tuh menurut Adi stylenya udah kurang mengikuti zaman ya, kayak bener-bener kolot banget padahal mereka tuh masih muda-muda gitu. Nah, Adi pengen anak remaja malah harusnya bapak-bapak itu teh like remaja gitu. Karena harusnya semakin tua ya harus makin fashionable, bukan bukan makin keladi ya teman-teman. Terus untuk baju remaja ini juga Adi bekali untuk all gender unisex gitu ya. Dari remaja, dewasa dan juga bapak-bapak. Kenapa nggak emak-emak? Emak-emak juga bisa, bisa banget. Itu cocok banget buat emak. Jadi nggak melulu emak-emak itu identik dengan daster, melainkan juga baju yang akan Adi rilis ini. Untuk biaya produksi yang akan Adi gunakan dari sistem ini, untuk biaya produksi pertama per baju item itu bisa sampai range-nya 60.000 per satu baju itu ya.
Pertama, biaya kain, benang dan jarum lain sebagainya itu 10.000 diakumulasikan, dan tenaga kerja kurang lebih 25.000, kayak udah tenaga kerja ahli di bidang jahit, terus tenaga kerja di bidang sablon yang utama ya itu teman-teman. Sisanya itu nanti bakal adalah, tapi yang utamanya segitu. Nah, buat sablon sendiri juga ada range harga sekitar 10.000 per item, dan biaya penunjang seperti peralatan, biaya bahan baku, biaya lainnya, biaya listrik dan lain sebagainya, satu item itu di range-nya sekitar 10.000. Nggak lupa nih teman-teman, biaya packaging. Packaging yang akan Adi pakai ini packaging yang benar-benar unik banget, limited edition gitu. Jadi biar high class gitu, nggak ecek-ecek, bukan kresek warung yang hitam itu, atau enggak yang hitam putih, tapi kresek bagus lah gitu dan ramah lingkungan tentunya. Nah, untuk biaya packaging di sini Adi mengeluarkan range harga sekitar 5.000 per item. Nah, dari harga untuk biaya produksi, keluar nih muncul harga jual per item. Nah, harga jual per item yang bakal Adi bandrol dengan harga ya range sekitar 100.000 per item. Itu udah sama baju, tag, terus packagingnya all in all in one gitu ya. Terus dapet giftnya parfum parfum, terus dapat juga dompet. Nah, dengan harga segitu, terus sablonnya juga berkualitas, dapat giftnya, terus juga ini ditambah dengan edisi terbatas, maka Adi sangat yakin bahwa penjualan baju Brownies T-shirt ini akan meroket. Mungkin saat ini sedang gencar-gencarnya produk thrifting ya teman-teman. Ya kalian juga pada tahu lah, for your information aja. Produk thrifting itu emang sekarang sedang merajai dunia perambahan Indonesia, khususnya kota Bandung ya. Karena mungkin anak-anak muda sekarang berpikiran baju tuh sama aja digunakannya. Namun harga bisa lebih murah. Tapi nih teman-teman ingat ya, baju thrifting itu menurut Adi nggak worth it gitu ya, karena itu baju bekas dipakai orang, bukan grass langsung ke tangan kita. Maksudnya baju baju ini tuh udah yang bener-bener emang layak pakai, cuman udah dipakai sama orang, mungkin kita nggak tahu orang itu penyakitan atau apa, ada penyakit kulit atau apa, jadi kita nggak akan bakal tahu. Memang bisa dicuci, cuman kan eh apa ya, terasa bagi diri kitanya tuh kurang kalau pakai baju thrifting. Itu menurut Adi ya, menurut pandangan Adi. Nah, lebih baik teman-teman sekarang beralih ke baju-baju Grace, terutama yang limited edition. Kenapa? Karena Adi tahu kalian beli baju thrifting itu karena kalian pengen limited edition yang punya cuman kalian, karena nggak ada stok lagi ya baju-baju thrifting ini. Tapi kalau misalkan kalian beli baju di Adi, Adi yakin 100% baju ini tuh bakal benar-benar beda dari yang lain, dan kualitasnya juga all in one banget lah, pokoknya mah mantap. Harus coba aja ya nanti. Tentang harga pasar dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, Adi punya range, karena terutama di sini Adi duduk di bangku akuntansi, terutama jurusan akuntansi ya teman-teman. Adi sudah mengalokasikan atau menimbang-nimbang berapa sih harga yang bakal Adi keluarkan untuk membangun usaha ini. Pertama ada modal awal. Modal awal yang bakal Adi keluarkan untuk membuka usaha ini yaitu range sekitar 70 juta per tahun ya teman-teman. 70 juta itu yang pertama Adi bakal keluarin untuk sewa tempat, karena Adi juga harus punya position tempat yang benar-benar bisa terjangkau, terlihat, dan yang bisa merambah ke semua target pasar Adi. Kayak tadi remaja, dewasa, dan juga bapak-bapak. Kira-kira bakal di mana, dan Adi udah tentuin di mana itu. Namun untuk sekarang Adi kurang tahu harga range ruko-ruko atau kios-kios di sana.
Terus yang kedua, Adi bakal membeli peralatan penunjang toko seperti apa ya namanya gawang-gawang gitu, terus hanger, terus manekin kayak gitu ya teman-teman. Terus itu range harganya juga Adi kurang paham, cuman setelah dialokasikan kira-kira harga untuk beli kebutuhan seperti itu 7.500.000 atau lebih. Nah, yang ketiga, yang paling penting, Adi bakal ngeluarin produksi barang pertama 100 item. Maksudnya, jadi kan karena ini limited edition, jadi Adi bakal bikin BPP untuk 100 baju dulu. Supaya apa? Supaya baju ini tuh benar-benar limited edition dan emang cuma segitu stoknya, nggak akan mungkin ada lagi dan nggak bisa dimanipulasi karena Adi udah pakai apa masuk hak cipta ya karena brand Adi ini dan desain-desain Adi ini. Nah yang kedua, yang selanjutnya eh, buat beban penunjang seperti beban listrik, air, telepon, terus perlengkapan, terus pokoknya lain sebagainya untuk penunjang, ya dikira-kirain 70 juta untuk mendirikan UMKM dulu ya sebelum langsung ke startup. Nah, teman-teman, untuk administrasi dan pemasaran, Adi bakal menggunakan kemampuan atau keahlian diri Adi dulu sebelum usaha ini benar-benar menjadi usaha bukan UMKM ya, usaha benar-benar startup. Nah, jadi itulah sedikit ringkasan untuk modal awal. Lanjut ke eh, selanjutnya, Adi bakal membahas seperti yang sudah Adi sampaikan sebelumnya. Produk yang akan Adi jual ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, bukan barang bekas dan juga bukan barang tiruan. Melainkan barang yang akan Adi jual ini akan menarik banyak konsumen karena mayoritas penduduk terbanyak saat ini di Indonesia terutama di Bandung paling banyak adalah anak remaja sampai bapak-bapak, emak-emak ya. Itu bisa diartikan bahwa bisnis ini akan terus maju, ditambah bisnis fashion itu nggak akan ada matinya. Jadi, bisnis fashion itu all in one ya teman-teman, nggak akan mungkin ada akhirnya. Kecuali kalau kalian stuck di design gitu ya, kayak satu desain aja, bakal tergerus. Terus kitanya nggak mau berkembang, bakal itu tergerus. Tapi sejauh ini semua orang pasti pakai baju, nggak ada orang yang nggak pakai baju. Kalaupun ada, berarti mereka tinggalnya di purba atau ya, so it's my product. uh, let's you can be see my product. Ini produk yang tadi Adi telah ceritakan di awal. Produk ini tadi dari bahan cotton combat. Terus produk ini juga benar-benar halus, sablonannya lihat teman-teman. Wow, ini desain pertama dan kedua yang akan Adi buat mendatang. Nah, sekarang ini masuk ke packaging yang bakal Adi gunakan. Packaging ini menurut Adi sangat all out ya. Maksudnya oke lah gitu. Cocok banget kan. Tuh warnanya hitam dengan menarik-menarik. Ini juga bisa buat gift nih ya. Buat cewek-cewek yang punya pacar kesepian gitu ya. Maksudnya bingung nih mau ngasih apa nih aja ada. Ini langsung Adi terbangin apa one produk langsung bisa di gift gitu. Terus nanti kasih list name gitu. Nah ini kira-kira eh, logo dari produk yang bakal Adi tag in kayak kasih stiker dan lain sebagainya. So, it's my product. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.